sampai dengan hari ini pukul 12.00 WIB. Terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan juga, ada 153 kasus baru yang kita dapatkan. Sekali lagi ini menggambarkan bahwa masih ada penularan penyakit ini di tengah masyarakat kita. Masih ada sumber penyakitnya dan masih ada kontak dekat yang terjadi. Sehingga total kasus menjadi 1.046. Ada 11 pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang, sehingga total sembuh adalah 46. Dan ada 9 kematian baru pada 24 jam kemarin, sebanyak 9 orang sehingga menjadi 87 orang. Sehingga posisi sekarang pada tanggal 27 Maret pukul 12, ada 1.046 kasus positif akumulatif, dan kemudian ada 46 yang sembuh akumulatif, dan ada 87 yang meninggal selama ini data akumulatif. Saya ingatkan kembali saudara-saudara, mari sama-sama kita menjaga jarak lebih dari 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian produktif di rumah. Bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Mudah-mudahan upaya yang keras kita laksanakan secara sinergi bersama-sama pemerintah, bersama-sama masyarakat, bersama-sama siapapun bisa menanggulangi permasalahan penyebaran penyakit COVID-19. Kami yakin optimis kita mampu. Terima kasih, selamat sore. Rabu malam seorang pasien suspek virus corona di Surabaya, Jawa Timur yang meninggal dimakamkan. Proses pemakaman pun berlangsung dramatis. Jenazah diantar ke liang lahat oleh petugas rumah sakit yang mengenakan alat pelindung diri lengkap. Proses pemakaman di tempat pemakaman umum Putat Gede itu dilakukan pada malam hari. Keluarga pasien juga tidak diizinkan mendekat, mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Namun petugas penggali makam yang menurunkan jasad ke liang lahat hanya memakai masker dan sarung tangan. Petugas makam mengaku tak menggunakan APD karena mendapat kabar itu mendadak. Ya, informasinya sih suspek. Suspek corona ya Pak? Iya. Ya itu sih informasi itu yang saya dapat. Pak, ini tadi petugas makamnya kok sepertinya nggak siap gitu Pak, pakai pakaian pelindung. Sebenarnya sudah siap dan sudah safety disemprot pakai disinfektan. Selama proses pemakaman, petugas menyemprotkan disinfektan kepada penggali makam dan petugas lainnya. Sebelumnya pasien COVID-19 berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 50 tahun ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Namun pihak keluarga pasien tidak bersedia memberi keterangan mengenai pasien dan proses pemakaman tersebut. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Mama tersayang, izinkan kami bertiga melepas kepergianmu. Ya, hanya kami bertiga, tanpa teman, saudara, tetangga, ataupun rekan kerja. Sedih yang teramat sangat, tidak bisa menghadirkan mereka di sini untuk melepas kepergianmu. Tapi ini demi kebaikan mereka. Itulah sepenggal curahan hati Eva Rahmi Salama yang baru saja ditinggalkan ayah dan ibunya akibat virus corona. Melalui Instagramnya, Eva menceritakan proses pemakaman ibunya di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur yang sangat berbeda dari pemakaman umum. Sholat jenazah digantikan dengan sholat gaib, lokasi pemakaman yang jauh dari makam lainnya. Pemakaman sangat steril dan sepi, hanya dihadiri Eva dan 2 orang anggota keluarga. Eva bercerita ibunya mengeluh sakit sejak 29 Februari 2020. Almarhumah kemudian dirawat di salah satu rumah sakit di kawasan Grogol, Jakarta Barat karena tifus. Curiga corona, pihak Dinas Kesehatan melakukan swab test. Dan tanggal 14 Maret, almarhumah dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan sampai akhirnya meninggal. Inilah kali terakhir Eva bisa melihat wajah sang ibunda. Curahan hati mengenai kepergian sang ayah juga diutarakan Leonita Triwahyuni,
putri dari mendiang Guru Besar Epidemiologi FKM UI Bambang Sutrisna yang juga meninggal akibat virus corona. Melalui Instagram miliknya, Leonita bercerita meski sempat dilarang praktek, mendiang ayahnya tetap menjalankan tanggung jawab menolong orang sampai akhir hayatnya. Dalam masa isolasi, keluarga tidak bisa mendampingi, termasuk di saat kritis. Jenazah tidak disemayamkan. Keluarga tidak bisa memilih pemakaman yang diinginkan karena lokasi pemakaman sudah ditentukan. Kini keluarga hanya bisa berdoa untuk kedamaian sang ayah. Kisah kedua keluarga korban COVID-19 ini mengingatkan Anda, saya, kita semua pentingnya di rumah aja dan social distancing. Kedua upaya tersebut adalah langkah terbaik untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin mengkhawatirkan. Karena kita tidak pernah tahu siapa orang yang membawa COVID-19. Anur Gewang, CNN Indonesia. Bantuan alat kesehatan dari Tiongkok telah tiba di Indonesia. Bantuan dikirim dengan pesawat yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat dini hari. Bantuan yang tiba di hari ini datang dari berbagai perusahaan asal Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia. Total jumlah bantuan yang diterima adalah 40 ton. Bantuan terdiri dari beragam alat kesehatan yang akan digunakan untuk penanganan wabah virus corona di Indonesia. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan melalui BNPB, rumah sakit, dan jaringan beberapa fakultas kedokteran di Indonesia. Jumlahnya sebesar 40 ton. Yang hari ini kita serah terimakan adalah 20 ton untuk batch pertama. Dan nanti 20 ton lagi menyusul pada hari Sabtu besok. Karena pengangkutannya terpisah. Berupa alat-alat medis yang terdiri atas 1 swab kit, 2 test kit untuk COVID-19, 3 masker N95, 6 masker bedah, hingga alat-alat pelindung diri seperti baju, kacamata, sarung tangan, dan sebagainya. Bantuan yang akan kita terima tersebut nantinya akan diserahkan untuk membantu kerja dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN. Dr. Bambang Sutrisna, Guru Besar Epidemiologi FKM Universitas Indonesia meninggal dunia. Dr. Bambang diketahui ikut turun dalam menangani pasien terjangkit virus corona. Kabar duka ini juga diumumkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram ID, diketahui Dr. Bambang wafat pada Senin 23 Maret 2020 di Rumah Sakit Persahabatan pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, ID juga mengunggah 6 foto dokter lainnya yang meninggal dunia karena virus corona. Sementara itu, perkembangan wabah virus corona di DKI Jakarta kian meningkat. Per hari Senin kemarin, total pasien terjangkit virus corona adalah 355 orang. Dan puluhan diantaranya adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang terinfeksi mencapai 42 orang. Selanjutnya, terkait dengan jumlah ODP, pada hari ini berjumlah 1.465. Demi mengurangi angka penyebaran virus corona, Pemprov DKI Jakarta tak henti mengingatkan agar masyarakat tetap tinggal di rumah dan jaga jarak. Tim Liputan CNN Indonesia.